Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan LCYK, Hikmah Eliaumi, dan Sylvia Savitri. Kami akan menjelaskan tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Apakah Anda tahu apa itu ADHD? ADHD atau GPPH adalah gangguan perilaku pada anak yang menyebabkan anak menjadi terlalu aktif dan sulit memusatkan perhatian. Sejarah ADHD. Pada tahun 1930 sampai 1960, ADHD dikenal dengan minimal brain damage dan minimal brain dysfunction. Selanjutnya, tahun 1960 sampai 1970, ADHD dikenal dengan hyperkinetic reaction of childhood syndrome. Pada tahun 1970 sampai 1987, ADHD dikenal dengan attention deficit disorder. Tahun 1987 sampai sekarang, ADHD dikenal dengan ADHD dengan presentasi tanpa hiperaktif, ADHD dengan presentasi hiperaktif, dan ADHD dengan presentasi gabungan. Gejala-gejala ADHD: hiperaktivitas, inatensi, dan impulsif. Yang pertama, hiperaktivitas. Anak ADHD berada pada kegelisahan yang berlebihan dan tidak dapat tenang. Contohnya, anak suka berlari-lari atau melompat-lompat, berkeliling ruangan, dan tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada inatensi. Pada gejala ini, anak tidak dapat fokus pada suatu pekerjaan dan tidak dapat berkonsentrasi. Contohnya, seringkali anak tidak menyelesaikan satu pekerjaan hingga tuntas dan mudah kehilangan barang. Yang ketiga, ada impulsif, di mana anak suka melakukan pekerjaan secara spontan dan tiba-tiba. Contohnya, anak seringkali tiba-tiba memukul temannya, sering mengganggu kegiatan orang lain, dan tidak sabar menunggu giliran. Anak laki-laki lebih sering didiagnosis ADHD daripada anak perempuan. ADHD diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe predominan inattentif. Yang kedua, tipe predominan hyperactive impulsif. Dan yang ketiga, tipe kombinasi. Diagnosis gangguan ini dapat dilihat dalam PPDGJ 3 dan DSM-4. Lalu, bagaimana sih cara menangani anak dengan ADHD? Nah, di sini keluarga dan dokter diharuskan bekerja sama untuk menangani anak dengan ADHD. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut, seperti terapi perilaku, terapi obat-obatan, serta adanya edukasi dari keluarga dan sekolah. Attention Deficit Hyperactivity Disorder dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor predisposisi, di mana faktor ini mencakup faktor biologis dan psikologis seseorang. Yang kedua, faktor presipitasi. Faktor ini seperti gangguan bahasa dan pembelajaran, zat obat-obatan, ketidakmatangan neurologis, serta peristiwa pasca kelahiran. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Thanks for watching.